siang Kak. Halo siang. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Nafazara Aulia. Aku dari kelas 12 IPA 1. Aku boleh ganggu waktunya sebentar gak ya? Oke. Sebelumnya boleh kenalan dulu namanya siapa? Oke, sama halo. kelasnya. Halo, nama aku Aitus Talita dari kelas 12 MIPA 1. Oke, ini aku langsung nanya-nanya aja gak apa Kak? Gak apa-apa. Ini tuh aku mau nanya seputar pendidikan di Indonesia sih Kak. Jadi kakak bisa jawab sepengetahuan kakak aja. Yang pertama tuh, menurut pendapat kakak, apakah semua masyarakat di Indonesia tuh udah merasakan dampak dari adanya pendidikan di Indonesia Kak? Untuk dampaknya itu kan berarti sekecil apapun dampak dari pendidikan itu pasti semuanya sudah merasakan. Kayak contohnya itu fasilitas umum itu kan berarti dikerjakan dan direncanakan oleh orang yang berpendidikan. Nah, orang-orang yang berpendidikan itu bisa membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain juga. Jadi secara nggak langsung pendidikan bisa berdampak mau sekecil apapun itu terhadap masyarakat. Apakah pendidikan yang kamu dapatkan saat ini tuh udah memenuhi harapanmu? Dan mengapa, atau kalau enggak itu kenapa juga? Karena kalau sebenarnya pendidikan sekarang itu saya cukup bersyukur ya akan fasilitas yang kita punya. Cuman mungkin beberapa kurikulum di sekolah itu tidak relevan akan soft skill kita. Misalnya kayak ya tentang praktek atau kemampuan keterampilan gitu tuh kurang diasah di sekolah kita gitu kan ya. Padahal soft skill itu butuh untuk di luar dari pekerjaan. Kan nggak mungkin ya pekerjaan kita bahas PKN atau apa. Nah jadi menurut saya soft skill dan inovasi kita itu harus diasah sebenarnya. Jadi ya dibilang memenuhi harapan tuh mungkin enggak. Karena ya beberapa mungkin ada yang belum tidak relevan lah intinya dengan kurikulum yang seharusnya kita butuhkan di kehidupan sehari-hari, malah belum kita pelajari di sekolah gitu. Menurutmu, apakah semua siswa di Indonesia tuh udah mendapatkan pendidikan yang layak? Oke, kembali lagi ke yang tadi ya Kak, yang 3T, tertinggal, terdepan, sama terluar. Kalau menurut saya sendiri itu sudah pasti belum semua anak-anak Indonesia tuh udah merasakan pendidikan. Karena di daerah yang tertinggal itu pun pendidikan tuh masih belum ada menurut saya. Contohnya di Papua Pegunungan itu akses guru ke sana cukup udah sulit, yang membuat fasilitas pendidikan di sana itu kurang, dan kalau fasilitas kurang aja apalagi nanti isinya gitu loh. Kayak gitulah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Yeah. Apakah pendidikan yang kamu dapatkan saat ini tuh udah memenuhi harapanmu dan mengapa? Kalau menurut saya buat pendidikan yang untuk saya sendiri saat ini sudah cukup. Cuman saya lebih ingin dipertingkatkan lagi, karena di saat sekarang ini saya itu masih di fase yang benar-benar belajar, nggak ada refreshingnya. Mungkin dari sekolah sendiri ataupun dari dinas pendidikan bisa kayak memberikan waktu kami untuk lebih kayak sekolah, cuman ada main-mainnya gitu. Jadi nggak selalu belajar terus. Apa dampak kekurangan dari pendidikan pada kehidupan seseorang, baik secara individu maupun bagian dari masyarakat? Menurut saya dampak negatifnya untuk daerah-daerah yang terpencil itu terdapat stereotip. Nanti mereka akan dicap sebagai orang yang bodoh dan mereka tertinggal zaman, dan mereka tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan industri yang ada di dunia. Oke. Terus menurut kakak, apakah semua siswa di Indonesia tuh udah mendapatkan pendidikan yang layak? Menurut saya sendiri semua siswa di Indonesia belum sepenuhnya mendapat pendidikan yang layak, karena seperti yang saya katakan tadi, ada daerah-daerah yang belum dapat pendidikan yang layak. Contohnya daerah-daerah yang terpencil di pelosok-pelosok terutama. Yang terakhir nih Kak, menurut kakak apakah kualitas pendidikan itu jauh lebih penting daripada kuantitas pendidikan? Menurut saya kualitas pendidikan ada pentingnya, itu harus diratakan setiap daerah, karena itu mempengaruhi faktor di masa depan juga, di mana itu akan memberi kita manfaat. Generasi muda, khususnya generasi emas tahun 2045, itu memberi kita dorongan supaya generasi muda kita dapat lebih cerdas dalam kehidupan berglobalisasi. Oke. Menurut kakak, apakah kualitas pendidikan lebih penting daripada kuantitas? Karena kita masih di negara yang berkembang. Tadi pertanyaan apakah kualitas pendidikan lebih penting daripada kuantitas? Ya. Kuantitas berarti jumlah sekolahnya. Yeah. Kalau ini kan masih negara berkembang dan kita punya 270 juta penduduk, yang dimana itu semua tidak dirawat, bukan dirawat sebenarnya. Ya istilahnya tidak dirawat dengan baik oleh negara, karena kita
Jujur aja menurut saya itu kita punya kepadatan penduduk sih. Jadi penduduknya terlalu padat. Jadi kita butuh kuantitas pendidikan dulu daripada kualitasnya. Jadi kita harus menyebar, meratakan semua anak itu sudah mendapatkan sekolah dulu, sudah mendapatkan pendidikan dulu, baru dicari tahu bagaimana kita harus meningkatkan kualitas dari sekolah itu dengan entah meratakan fasilitasnya dan lain-lain.